Welcome to the debate. Selamat datang di ruang pertukaran gagasan di mana kita membedah kompleksitas isu publik melalui berbagai perspektif empiris dan analisis yang tajam. Hari ini, Dan hari ini kita punya topik yang cukup berat ya. betul sekali, hari ini Senin 9 Maret 2026, kita berhadapan dengan sebuah pengumuman resmi yang cukup menguncang dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Bapak Didik Farhan Ali Syahdi. Tim penyidik Pidesus Kejati Sulsel secara resmi menahan 6 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas untuk tahun anggaran 2024. 60 miliar rupiah hanya untuk bibit nanas. Iya, tepat. 60 miliar rupiah. Skala kerugian potensialnya memang luar biasa besar. Tapi yang membuat kasus ini langsung menjadi pusat perhatian publik adalah ditetapkannya mantan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin, sebagai salah satu tersangka utama. Ini bukan sekedar kasus markup harga biasa kan? Kasus ini memaksa kita untuk mempertanyakan anatomi korupsi di birokrasi kita. Pertanyaan sentral kita hari ini adalah, apakah kasus dengan kerugian puluhan miliar ini merupakan bukti nyata dari kegagalan kepemimpinan absolut dan penyalahgunaan wewenang secara hierarkis, maksud saya dari atas ke bawah? Atau di sisi lain, apakah rentetan penahanan ini justru mengindikasikan bahwa korupsi semacam ini adalah produk dari kolusi birokrasi sistemik, sesuatu yang terdistribusi secara horizontal melintasi berbagai dinas teknis dan sektor swasta, di mana pimpinan daerah sebenarnya hanya, ya katakanlah, satu sekrup kecil dari mesin besar korupsi tersebut. Gini, sebagai awal, saya berpandangan bahwa rekam jejak, otoritas eksekutif tertinggi, dan fokus penyelidikan yang mengerucut pada mantan pejabat gubernur ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa kasus ini berakar kuat pada eksploitasi kekuasaan di tingkat paling atas. Proyek senilai 60 miliar rupiah di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan atau TPH-BUN tidak mungkin terjadi tanpa persetujuan atau minimal kelalaian fatal dari eksekutif tertinggi. Saya paham arah pemikiran Anda. Apalagi, kita tahu profil beliau bukan birokrat sembarangan. Beliau punya gelar doktor ilmu pemerintahan, pernah menjabat dirjen politik dan pemerintahan umum Kemendagri. Pengetahuannya soal sistem pemerintahan itu sangat mendalam. Keterlibatannya dari pemeriksaan 10 jam pada Desember 2025 lalu hingga penetapan tersangka, itu indikasi kuat adanya kendali dari pucuk pimpinan. Itu argumen yang masuk akal, tapi izinkan saya menawarkan perspektif alternatif. Saya justru berargumen bahwa fokus mata pada figur penjabat gubernur ini mengaburkan mekanisme sesungguhnya dari korupsi tersebut. Mengaburkan bagaimana maksudnya? Mari kita lihat profil kelima tersangka lainnya. Merekalah mesin penggerak birokrasinya. Ada 3 orang PNS, lintas usia dan jabatan. Ada yang usianya 51 tahun, 49 tahun, dan 35 tahun. Lalu ada Direktur Utama PT AAN yang berusia 55 tahun, beserta karyawan swastanya. Jaringan operasionalnya ya? Betul, bukti bahwa penyidik menyita ratusan dokumen kontrak dan catatan transaksi keuangan dari kantor TPH-BUN dan Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD menunjukkan bahwa eksekusi markup dan pengadaan fiktif ini memerlukan rekayasa teknis dan kolaborasi sistemik ini terjadi di tingkat operasional di akar rumput. Oke, mari kita elaborasi bagian itu. Coba kita visualisasikan dulu skala proyeknya. 60 miliar rupiah untuk komoditas tunggal. Pernah kebayang nggak sih? 60 miliar rupiah itu kalau dibelikan bibit nanas, wujud fisiknya seperti apa? Ratusan truk logistik pasti? Iya, ratusan truk. Ini bukan barang yang bisa disembunyikan di garasi dinas. Fakta bahwa proyek raksasa ini syarat dengan pengadaan fiktif, menurut saya butuh intervensi perencanaan tingkat tinggi. Bahtiar menjabat pada fase krusial, September 2023 hingga Mei 2024. Itu adalah masa penyusunan fondasi anggaran. Saya memandang isu ini dari sudut yang berbeda. Skala yang absurd itu justru menuntut eksekusi teknis yang sangat lapi di lapangan. Dan eksekusi teknis itu tidak dilakukan oleh seorang gubernur di ruang kerjanya. Tapi perencanaannya kan... Tunggu sebentar, penyidik Pitsus menyita perangkat elektronik dan menanyai puluhan saksi, termasuk kelompok tani. Mengapa kelompok tani? Karena di sanalah rekayasa pengadaan fiktif itu dikerjakan. Ini membuktikan bahwa manipulasi terjadi di level teknis, bukan sekedar perintah makro dari atas. Itu poin yang solid. Tapi mari kita bedah langkah penyidik selanjutnya. Pada 30 Desember 2025, Kejati resmi mengeluarkan perintah pencekalan ke luar negeri. Ini terjadi 18 bulan setelah mantan PJ Gubernur melepas jabatannya.
Kepala Kejati menyatakan pencekalan ini untuk, dan saya kutip, mencegah kemungkinan pihak mempersulit penyidikan. Dalam terminologi hukum pidana korupsi, frasa itu biasanya merujuk pada kekhawatiran adanya aktor dengan sumber daya besar yang bisa mengintervensi hukum. Bukan staf dinas biasa. Ini mengisyaratkan penyidik melihat adanya arsitek besar di balik proyek ini. Itu argumen yang sangat menarik. Tapi apakah Anda sudah mempertimbangkan bahwa pencekalan tersebut diberlakukan secara kolektif kepada 6 orang? Kolektif. Iya, ke-6 orang tersebut dicekal bersamaan. Kebijakan ini tidak diisolasi hanya untuk sosok eks-pejabat gubernur. Ini justru membuktikan penyidik sedang mengamankan sebuah jaringan utuh. Penyidik melihat peran para PNS dan direktur swasta ini sangat krusial karena merekalah yang memegang detail operasional. Kalau satu orang dari jaringan bawah ini kabur ke luar negeri, alur anatomi korupsinya bisa terputus. Saya bisa menerima logika pengamanan jaringan tersebut, tapi saya akan membangun argumen yang lebih terstruktur soal pengadaan fiktif ini. Bisakah pengadaan fiktif bernilai puluhan miliar lolos dari audit internal tanpa semacam perlindungan dari kepala daerah? Apalagi seseorang dengan latar belakang pengawasan tata negara, seperti beliau yang pernah menjadi Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia. Sangat bisa. Bagaimana mungkin? Gini, Badan Keuangan dan Aset Daerah serta TPHBUN itu adalah institusi otonom dalam mengelola verifikasi harian. Keterlibatan Direktur Utama PT AAN membuktikan adanya anomali pasar. Markup ini dirancang di ruang tertutup antara pembuat komitmen, yaitu para PNS tersebut, dan rekanan swasta. Jadi maksud Anda dokumennya diubah sebelum naik ke atas? Lebih dari sekedar diubah, dokumen itu sudah disanitasi. Secara administratif terlihat sangat sempurna. Tanda tangan kelompok tani dipalsukan dengan rapi, dokumentasi disiapkan. Pimpinan daerah dalam banyak struktur birokrasi kita seringkali hanya menerima laporan yang sudah dimanipulasi secara profesional oleh mesin birokrasinya sendiri. Saya mengerti maksud Anda soal sanitasi dokumen. Tapi mari kita telaah makna di balik pemeriksaan maraton selama 10 jam yang dijalani beliau pada 17 Desember 2025. 10 jam interogasi. Itu bukan klarifikasi administratif biasa. Itu adalah pendalaman forensik terhadap kompleksitas pertanggungjawaban di level eksekutif. Tentu, 10 jam itu luar biasa melelahkan dan mendalam. Betul. Kalau penyidik menghabiskan waktu selama itu, ini membuktikan mereka mengejar korelasi langsung antara otoritas eksekutif dan proyek yang tampaknya sejak awal memang didesain bermasalah. Saya sepakat mengenai kompleksitas pemeriksaannya. Namun, kita harus ingat pernyataan resmi penyidik saat itu. Mereka secara simultan terus mendalami proses perencanaan dan penganggaran. Frasa ini kunci. Karena perencanaan melibatkan lebih banyak pihak. Tepat sekali. Masalah struktural APBD 2024 Sulsel ini melibatkan banyak tangan. Proses ini lolos dari berbagai fungsi check and balance standar, dari TAPD hingga evaluasi legislatif. Ini menegaskan bahwa korupsinya bersifat sistemik dan komunal, bukan hanya desain tunggal dari eksekutif puncak. Diskusi ini benar-benar menguliti lapisan tata kelola pemerintahan kita. Dari perspektif saya, pengungkapan kasus 60 miliar rupiah ini merupakan studi kasus yang sangat kritis. Rekam jejak akademis dan karir birokrasi yang cemerlang di tingkat nasional nyatanya tidak serta-merta mencegah kejatuhan dalam penyalahgunaan wewenang atau setidaknya kegagalan tata kelola eksekutif di tingkat daerah. Realitas yang cukup ironis memang. Akuntabilitas hierarkis tetap berada di pundak pimpinan tertinggi ketika proyek fiktif berskala masif ini bisa lolos. Saya menghargai kesimpulan Anda. Namun bagi saya, penahanan 6 individu lintas institusi ini menegaskan narasi yang berbeda. Manipulasi anggaran, baik fiktif maupun markup, adalah penyakit sistemik yang mematikan. Skala kerugian sebesar ini membutuhkan ekosistem utuh yang melibatkan operator teknis, PNS lintas usia, dan pihak swasta proaktif untuk bisa beroperasi. Pimpinan hanyalah muara dari informasi yang sudah direkayasa di hulu. Meski kita berangkat dari kerangka pikir yang berbeda, saya rasa kita berdua sepakat pada satu hal. Langkah tim Pitsus Kejati Sulsel menyita ratusan dokumen dan bukti transaksi keuangan memperlihatkan betapa canggih dan rumitnya jejak kejahatan yang merugikan negara ini. Sepakat 100%. Manipulasi ini tidak dilakukan sembarangan. Dan penting bagi pendengar untuk mengingat bahwa pengumuman penetapan tersangka ini baru awal. Ini baru pintu masuk menuju proses peradilan yang panjang yang akan mengungkap lebih jauh relasi antara otoritas eksekutif dan mesin birokrasi. Betul sekali. Kami di sini tidak akan mendeklarasikan siapa yang pandangannya paling tepat.
Kami menyerahkannya kepada Anda, para pendengar, untuk menilai sendiri di mana letak kerentanan paling mematikan dalam sistem pengadaan pemerintah kita. Teruslah mengeksplorasi nuansa dari kasus ini seiring berjalannya proses peradilan. Terima kasih telah bergabung dalam ruang diskusi kami hari ini. Penyidik Pitsus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah melakukan penahanan terhadap 5 orang tersangka. Penahanan ini terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan bibit nanas di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2024. Penetapan dan penahanan para tersangka dilakukan setelah tim penyidik telah memperoleh minimal sudah ada 2 alat bukti yang sah dan cukup yang mengindikasikan adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara kurang lebih 50 miliar. Kita hitung BPKP ini kita lagi keluar. Adapun kelima tersangka yang dilakukan penahanan pada hari ini adalah pertama, inisialnya BB, mantan PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian RM, selaku Direktur PT AN atau penyedia. Kemudian RE, selaku Direktur PT CAP, yaitu pelaksana kegiatan. Kemudian HS, selaku tim pendamping PJ Gubernur tahun 2023-2024. Dan yang kelima adalah RRS, seorang ASN pada Pemkab Takalar. Dia termasuk pelaksana kegiatan. Selain kelima tersangka tersebut, tim penyidik juga telah menetapkan 1 tersangka, yaitu inisialnya UN, jabatan selaku KPA PPK yang ditetapkan tersangka, namun hari ini tidak menghadiri undangan kami karena alasan sakit. Atas perbuatan para tersangka tersebut, kita kenakan pasal berlapis. Pertama, pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ketentuan baru yaitu pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP yaitu pasal 18 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang kedua, pasal 3 yaitu pasal 18 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yaitu pasal 618 Nomor 1 Tahun 2020. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.